Halo sahabat SJTV, salam ruang mahasiswa. Ruang mahasiswa kali ini akan menghadirkan sebuah tayangan mengenai kegiatan pembangkit listrik tenaga surya menggunakan solar panel yang dilakukan oleh program studi teknik mesin, teknik elektro, dan teknik informatika. Kegiatan tersebut akan berlangsung di Universitas Pamulang, Kampus 3, Gedung Victor. Halo sahabat SJTV, salam ruang mahasiswa. Kali ini, episode Ruang Mahasiswa akan melihat proses pembuatan pembangkit listrik tenaga surya di Universitas Pamulang. Dan sekarang saya berada di Universitas Pamulang, di rooftopnya, dan kita akan melihat secara bersama bagaimana proses pembuatan pembangkit listrik tenaga surya. Yuk ikutin! Proyek PLTS di Universitas Pamulang sudah berjalan dari akhir tahun 2021. Kedatangan solar panel yang menjadi bahan utama dalam proyek ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Karena dengan datangnya solar panel, membuat para mahasiswa yang ikut andil dalam proyek ini menjadi lebih bersemangat. Tetapi, sebelum melakukan pemasangan, tim akan melaksanakan rapat di mana mereka akan melakukan perencanaan dan perancangan konsep terkait cara kerja PLTS. Untuk pekerjaan hari ini, kita akan melanjutkan pengerjaan di rooftop, yaitu pemasangan solar panel, yang dimana terdapat beberapa solar panel yang akan kita lakukan, yaitu sebanyak 108 piece atau 108 modul. Nah, tiap modul kita akan pecahkan berdasarkan masing-masing rekan-rekan yang akan dikoordinir oleh Bapak Huluk dan Pak Woro ya. Jadi rekan-rekan semua bekerja dalam satu tim harus solid. Baik, saya akan petakan apa saja yang kita harus perlu lakukan pada di area tersebut ya. Sebelum kita memulai pekerjaan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan pekerjaan ini mendapatkan manfaat, mendapatkan hasil yang memuaskan, dan kita mudah-mudahan kita mohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa untuk hal-hal yang tidak diinginkan ya. Untuk itu berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, baik, untuk menyemangati kita sama-sama kita lakukan apa? Baik. Elektro bisa.
Pemasangan solar panel di Universitas Pamulang berada di kampus 3 Victor, Gedung B, rooftop lantai 12. Tim yang melakukan pemasangan semuanya dilakukan oleh mahasiswa. Dan dosen selalu menemani serta mendampingi mahasiswa yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan. Ayah, ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker? Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore Mas, sore Kak. Cuci tangan dulu, ganti baju. Jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, Mas sama Kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan agar Anda dan saya tetap terlindungi. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Kali ini kita akan melihat pengecekan solar panel yang berada tepat di rooftop gedung Universitas Pamulang. Pengecekan solar panel juga harus rutin dilakukan sebelum difungsikan. Tim wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD. Berada tepat di atas solar panel, di mana solar panel ini akan menyerap cahaya matahari langsung untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga surya. Sahabat SJTV penasaran kan? Dengan bagaimana sistem dan juga cara kerja dari solar panel ini? Berikut adalah penjelasan dari dosen yang bertanggung jawab pada section pemasangan solar panel. Selamat siang semuanya. Baik, sedikit saya menginformasikan bahwa Universitas Pamulang dalam merancang sebuah sistem pembangkit listrik tenaga surya, di mana posisi yang kami rancang adalah di rooftop di gedung B, lantai 12.
Nah, kalau kita lihat kapasitas yang kita akan bangun adalah 100 kW peak. Nah, untuk sementara ini kita lagi dalam proses adalah di 50 kWp. Nah, kalau kita lihat para pemirsa bahwa kita lihat ada beberapa konstruksi di sini. Nah, ini semua yang kita lakukan oleh pihak mahasiswa dalam pemasangan solar panel yang terdiri dari 108 piece. Nah, di mana dia tiap satu stringnya itu terdapat 18 solar panel, di mana satu kapasitas yang kami pasang adalah 485 watt peak. Nah, ini semuanya kita akan rangkai secara seri, dibuat dalam satu string, dan satu string itu terdiri dari 18 modul atau 18 solar panel. Nah, dalam 50 watt peak ini, dalam 50 kilowatt ini kita terdapat 108 modul yang terdiri dari 18 satu stringnya terdiri dari 18 modul dan terdiri dari 6 string, yang dimana 6 string ini kita akan transfer melalui kabel penghantar ke tiap-tiap kabel tray yang akan dilanjutkan ke ruangan inverter yang kita lihat ke sana. Nah, apa yang kita lakukan sekarang, teman-teman, ini adalah lagi pemasangan solar panel. Nah, ini udah kita lihat semuanya, dan ini kita belum terintegrasikan. Karena apa? Kita menunggu pengecekan terlebih dahulu tiap modulnya, apakah sudah sesuai dengan datasheet yang ada pada PP tersebut. Maka jika sudah ada sesuai, maka kita akan langsung pemasangan koneksi. Nah, jika belum sesuai, maka kita akan coba verifikasi terhadap distributor. Kenapa kok satu PP ini tidak sesuai dengan datasheet yang terpasang pada PP tersebut. Nah, selanjutnya jika sudah selesai semua, maka kita akan koneksi secara final. Kalau sudah melalui pengecekan, dilanjutkan dengan pengujian kepada inverter, yang mana di inverter kita insya Allah kita akan ke bawah. Nah, di sana juga tim kami lagi proses, lagi pemasangan, lagi koneksi ke inverter, dilanjutkan SSDP. Jadi dalam pembangunan konstruksi beserta pemasangan modul ini kita memakan waktu sekitar 4 minggu, di mana kekuatan kami atau personil kami itu dibagi 2 tim. Yang pertama konstruksi di bawah koordinasi dengan prodi teknik mesin. Nah, ini teknik mesin ikut adil, baik perancangan, terus pemasangan serta pabrikasi pada konstruksi tersebut. Nah, ini koordinasi juga dengan tim elektro, di mana tim elektro itu menyajikan konstruksi atau datasheet ukuran yang ada di PP tersebut terhadap teknik mesin, sehingga kedua prodi ini saling kolaborasi sehingga menciptakan sebuah satu sistem PLTS. Kami dari tim elektro atau khususnya prodi teknik elektro tidak bekerja sendiri. Kami melibatkan beberapa prodi, salah satunya itu prodi teknik mesin, dan selanjutnya teknik informatika, dilanjutkan tim pintar tim pintar ini tim yang di bawah naungan Universitas Pamulang. Semuanya kita akan terintegrasi sehingga kedepannya kami ingin menciptakan suatu sistem PLTS ini yang terintegrasi berdasarkan IoT. Nah, ini selanjutnya akan pengembangan kedepannya. Dan tidak itu hanya itu juga, dalam perancangan sistem PLTS ini kami melibatkan beberapa mahasiswa yang terintegrasi dengan pendidikan. Salah satunya itu kerja praktek TA. Nah, di mana apa yang kami rancangan di sini melibatkan beberapa. Nah, kita pun dalam satu sistem ini kita bentuk dalam beberapa tim. Dalam tim PLTS ini kita 2 tim. Yang pertama tim fabrikasi atau tim project, yang kedua tim penelitian. Nah, tim penelitian ini kami petakan ada beberapa dosen dan judulnya pun sudah dipetakan. Nah, yang kami lakukan mahasiswa sekarang ini adalah termasuk ke dalam tim kerja praktek. Mereka ini bekerja sama, tetapi tiap personil ini sudah mempunyai satu judul, di mana judul ini akan dilaksanakan setelah, akan ditindaklanjuti setelah pemasangan ini selesai. Maka pihak mahasiswa tersebut akan menyusun laporan kerja praktek tersebut.
Tidak hanya tersebut, ada beberapa tim selanjutnya. Jika sudah selesai, maka akan kami masukkan ke dalam tim penelitian. Ini semuanya di bawah anjuran Bapak Yayasan, Dr. Honoris Causa Pak Yayasan. Apa yang dibangun, apa yang direncanakan oleh Universitas Pamulang berguna untuk mahasiswanya dan berguna untuk dunia pendidikan gitu. Oke, baik. Kemungkinan pemaparan dari saya cukup sekian. Insya Allah kita akan lanjut lagi ke step berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah semua kabel terkoneksi dan semua solar panel sudah melewati tahap pengecekan, maka kabel yang sudah terhubung pada solar panel akan dikoneksikan ke sebuah alat yang dinamakan inverter. Inverter ini berada di lantai 7. Menarik bukan? Sahabat SCTV, jangan kemana-mana. Tetap di Ruang Mahasiswa. Corona ini tidak mengenal agama ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama. Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan dan tuntutan manusia di segala bangsa, bahwa sampai hari ini untuk pencegahan dan penurunan dari epidemi COVID-19 adalah dengan melalui vaksin. Vaksin itu adalah pelindung buat kita. Supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa tetap beraktivitas. Lansia ini adalah kelompok rentan ya, jangan takut untuk divaksin. Karena manfaatnya sangat baik untuk kesehatan kita semua. Negara itu merawat, menjaga masyarakatnya. Masyarakatnya sehat, keluarga jadi sehat, bangsa juga jadi kuat. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya. Setelah melakukan pengecekan solar panel, kita akan melihat langkah selanjutnya di mana matahari yang diserap akan dirubah menjadi tenaga listrik. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi dari cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik. Komponen utama dari PLTS adalah panel surya fotovoltaik yang dapat mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan listrik sehari-hari. Arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya fotovoltaik adalah arus listrik searah atau DC. Sehingga dibutuhkan komponen lainnya seperti inverter untuk mengkonversi arus listrik searah atau DC ini menjadi arus listrik bolak-balik atau disebut dengan AC. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai inverter, yang mana benda tersebut dapat mengkonversi arus listrik,
Yuk kita dengar penjelasan dari Bapak Ojak Abdul Rozak STMT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yang sudah dibahas sama Pak Heri di rooftop terkait PLTS ini. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ojak Abdul Rozak. Saya salah satu perwakilan dari dosen teknik elektro Unpam untuk pelaksanaan proses proyek ini. Oke, masuk ke proses setelah PLTS yang sudah dikirim melalui kabel itu akan masuk melalui jalur tele kabel langsung masuk ke proses konversi, yaitu menggunakan inverter SunGrow. Untuk kapasitas berdasarkan watt peak yang ada di atas, kita pasang ukuran 40,4 kW. Itu diharapkan dengan kapasitas ini seluruh suplai kebutuhan user kita bisa tercapai. Dalam hal ini, inverter adalah mengkonversi dari suplai DC yang dibangkitkan dari PLTS di atas, dari PEPI, kemudian dirubah menjadi tegangan AC, di mana tegangan AC ini akan dikirim ke sistem combiner atau panel AC-nya, AC combiner, di mana di sini ada dua input yang rencananya kita akan membangun dua unit inverter. Yang saat ini periode pertama atau tahap pertama kita hanya menggunakan satu inverter, sehingga space-nya kita sudah siapkan untuk periode berikutnya. Di dalam panel combiner ini ada, seperti tadi saya bilang, ada dua inputan. Yang pertama dari inverter 1 dengan kapasitas 44 kW. Yang kedua berikutnya adalah yang 44 kW berikutnya. Setelah itu digabung lalu dikirim ke sistem subdistribusi untuk sinkronisasi dengan PLN. Mungkin itu periode proses yang kedua ya dari sistem PLTS ini. Tadi dari PLTS PP-nya sebagai pembangkit, ini proses sebagai konversinya. Tidak terasa, Ruang Mahasiswa sudah menemani sahabat SJTV selama 30 menit. Penjelasan mengenai pembangkit listrik tenaga surya yang sedang dikembangkan oleh Universitas Pamulang belum selesai. Karena episode kali ini dibagi menjadi dua bagian. Yang sahabat saksikan saat ini adalah bagian pertama. Tetap saksikan Sasmita Jaya Televisi untuk dapat menyaksikan bagian kedua. Tim Ruang Mahasiswa pamit undur diri. Salam sehat semuanya. Sampai jumpa sahabat SJTV. Salam Ruang Mahasiswa.
Oke Pak Umar, setelah tadi saya cek tensinya setelah 3 kali, ternyata tensinya masih tinggi. Nah, hal ini tidak bisa dulu nih untuk Bapak untuk melanjutkan ke vaksinasi. Sekarang saran dari kami, Bapak pergi dulu kontrol ke dokter untuk mendapatkan pengobatan untuk darah tingginya. Nanti kita tunggu 3 hari Bapak kembali lagi ke sini, semoga tensinya sudah membaik. Petugas di meja 2 akan memasukkan semua data registrasi, hasil screening, dan hasil layanan vaksinasi yang terdapat pada kertas kendali, serta hasil observasi ke dalam aplikasi P-Care Vaksinasi dengan menggunakan user, petugas pencatatan dan observasi. Atas nama Ibu Astri Utami, silakan duduk Ibu. Petugas memberikan kartu vaksinasi kepada